bersama aku, Putri Apriani, kelas 1 MPIP. Di video kali ini atau di pertemuan kali ini, aku ingin berbagi mengenai perkembangan apa sih yang terjadi pada sosial emosional pada masa remaja. Kepo kan? Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan yang udah subscribe, jangan lupa untuk dibagikan jika video ini bermanfaat. Jangan banyak basa-basi, kita lihat sampai akhir ya. Bye. Masa remaja secara umum dimulai dengan pubertas, proses yang mengarah kepada kematangan seksual atau fertilitas, yaitu kemampuan untuk bereproduksi. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai masa remaja akhir atau awal usia 20 tahun. Dan masa tersebut membawa perubahan besar saling bertautan dalam semua ranah perkembangan. Masa remaja awal atau sekitar usia 11, 12 sampai 14 tahun, transisi keluar dari masa kanak-kanak menawarkan peluang untuk tumbuh bukan hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial. Penghargaan diri, identitas, dan perkembangan spiritual dan religi. Penghargaan diri merupakan keseluruhan cara yang kita pergunakan untuk mengevaluasi diri kita. Berdasarkan hasil sebuah studi, harga diri cenderung lebih turun drastis selama masa remaja. Meskipun diketahui mereka memiliki penghargaan diri yang tinggi di masa kanak-kanak. Menurut hasil studi ini, di masa remaja, penurunan penghargaan diri pada kanak-kanak perempuan lebih besar dibandingkan pada anak laki-laki. Salah satu alasannya adalah karena di masa pubertas, remaja perempuan memiliki pencitraan tubuh yang negatif. Penghargaan diri mencerminkan persepsi yang tidak selalu sesuai dengan realitasnya. Penghargaan diri yang tinggi dapat mengacu pada persepsi yang akurat mengenai nilai seseorang sebagai manusia serta keberhasilan dalam pencapaian seseorang. Namun juga dapat mengindikasikan kesombongan, berlebihan, dan merasa superior. Dengan cara yang sama, penghargaan diri yang rendah mengindikasikan persepsi mengenai kekurangan atau penyimpangan seseorang, bahkan rasa inferior dan ketidaknyamanan patologis. Dalam masa remaja dikenal dengan peristiwa narsisme. Apa sih narsisme itu? Proses yang mengacu pada pendekatan terhadap orang lain yang berpusat pada diri atau self-centered. Biasanya pelaku narsisme tidak menyadari keadaan aktual diri sendiri dan bagaimana orang lain memandangnya, menimbulkan masalah penyesuaian pada mereka. Pelaku narsisme berpusat pada diri sendiri, selalu menekankan bahwa dirinya sempurna, serta memandang keinginan dan harapannya adalah hal yang terpenting. Remaja juga sering mencari identitasnya, yaitu merupakan potret diri yang tersusun dari berbagai aspek yang mencakup identitas karir, yaitu jejak karir dan pekerjaan yang ingin dirintis seseorang. Identitas politik, apakah seseorang itu konservatif, liberal, atau berada di antara keduanya. Yang ketiga, identitas spiritual, keyakinan spiritual seseorang. Yang keempat, identitas relasi, apakah seseorang itu lajang, menikah, bercerai, dan seterusnya. Identitas prestasi, intelektual, sejauh mana seseorang termotivasi untuk berprestasi dan intelektualitasnya. Yang selanjutnya, identitas seksual, apakah seorang itu heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Yang terakhir, identitas budaya atau etnik, latar belakang negara seseorang dan seberapa kuatkah orang itu beridentifikasi dengan budaya asalnya. Minat adalah hal-hal yang senang dilakukan seseorang, contohnya olahraga, bermusik, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kepribadian, karakteristik kepribadian seseorang atau individual seperti introvert atau extrovert, bersemangat atau tenang, bersahabat atau kasar, dan lain-lain. Identitas fisik, citra tubuh individu. Pada masa remaja, pengawasan oleh keluarga dan orang tua sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk mencangkup mengawasi pilihan remaja terhadap setting sosial, aktivitas, dan rekan-rekannya, serta akademis mereka. Minat terbaru yang melibatkan pengawasan orang tua berfokus pada keterbukaan remaja secara sukarela kepada orang tua,
remaja lebih bersedia untuk terbuka kepada orang tua ketika orang tua bertanya kepada mereka. Dan ketika reaksi remaja kepada orang tua dicirikan dengan rasa kepercayaan, penerimaan, dan kualitas yang tinggi. Karakteristik teman berpengaruh penting terhadap perkembangan remaja. Kelompok kawan sebaya remaja yang tidak yakin akan identitas sosialnya cenderung lebih menyesuaikan diri dengan kawan sebayanya. Ketidakyakinan ini seringkali meningkat selama masa transisi. Kawan sebaya cenderung lebih menyesuaikan diri ketika ada seorang yang menurut mereka statusnya lebih tinggi. Masalah-masalah remaja yaitu remaja yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan yang dianggap tidak legal. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh hederitas, masalah identitas, pengaruh komunitas, dan pengalaman di dalam keluarga. Beberapa karakteristik dari sistem dukungan keluarga juga berkaitan dengan kenakalan remaja. Contoh kenakalan remaja yaitu depresi dan bunuh diri. Jumlah remaja yang mengalami depresi lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak. Dibandingkan remaja laki-laki, remaja perempuan cenderung lebih banyak mengalami gangguan suasana hati dan gangguan depresi. Ada beberapa faktor yang tertentu yang di dalam keluarga yang dapat membuat remaja beresiko mengalami depresi. Faktor-faktor tersebut meliputi orang tua yang menderita depresi, orang tua yang tidak terikat secara emosi, orang tua yang mengalami konflik perkawinan dan yang mengalami masalah finansial. Relasi dengan kawan sebaya yang buruk juga berkaitan dengan depresi remaja. Ada beberapa hal lain yang dapat meningkatkan tendensi depresi pada remaja, yaitu tidak memiliki sahabat dekat, kurang kontak dengan kawan-kawan, mengalami penolakan dari kawan sebaya. Masalah relasi romantik juga dapat memicu gejala depresi pada anak remaja, khususnya remaja perempuan. Persahabatan seringkali memberikan dukungan sosial. Meskipun demikian, apakah persahabatan terkait dengan tingkat depresi yang rendah pada remaja bergantung jenis persahabatan? Tidak, karena tindakan bunuh diri ini jarang juga terjadi pada masa kanak-kanak. Meningkat ketika remaja dan semakin tinggi ketika menjelang dewasa. Ya, itulah perkembangan fisik dan sosial pada masa remaja menurut Putri Apriliani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.